Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Riniati, guru kelas TK dari TK Abakuangin, Gunung Kidul. Saya akan menyampaikan program-program yang berdampak positif pada murid. Pendidik diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan program-program sekolah yang menyenangkan dan berdampak positif pada murid. Program yang berdampak pada murid merupakan program yang dirancang guru dengan mempertimbangkan karakter, bakat, minat murid untuk memberikan pengalaman nyata yang bermakna sebagai bekal di kemudian hari. Dilakukan baik dari rencana, proses, serta evaluasi. Program pembelajaran yang berpihak pada murid dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki murid, memunculkan ide gagasan sesuai karakter, bakat, minatnya yang menumbuhkan kepemimpinan murid. Sebagai guru penggerak yang sudah mendapatkan ilmu tentang merancang program yang berdampak positif pada murid, menurut saya adalah penting untuk saya dapat menciptakan program-program yang akan saya terapkan di kelas yang saya ajari. Diawali dengan membuat kesepakatan kelas yang melibatkan murid dan diikuti dengan komitmen dan konsekuensi yang jelas. Selain itu, secara perlahan kita mulai menunjukkan kepada rekan sejawat dan atasan kita tentang keberhasilan program dengan contoh perubahan yang konkret di kelas dan ditunjang dengan perubahan sikap yang signifikan pada murid. Maka secara perlahan program positif yang kita terapkan akan mengimbas kepada rekan sejawat untuk diterapkan di kelasnya masing-masing. Berikut ini adalah program-program yang berdampak positif pada murid yang sudah saya ciptakan. Yang pertama adalah program Aku Selalu Baik. Yang kedua, Gerakan Sabuk. Yang ketiga, program Bersinar. Yang keempat, menciptakan sebuah permainan yaitu permainan Permen Gotri. Dan yang kelima, menggunakan game untuk pembelajaran yaitu GSL. Aku selalu baik. Pembentukan karakter anak harus dimulai sejak usia dini. Tujuan pembentukan karakter sejak usia dini adalah untuk membentuk kepribadian anak yang baik, sehingga kelak ketika sudah dewasa menjadi pribadi yang baik dan berakhlak mulia yang dapat memberikan manfaat kepada sesama manusia dan lingkungannya. Aku Selalu Baik adalah program untuk menumbuhkan karakter baik pada anak dengan metode tanya jawab tentang perbuatan-perbuatan baik yang telah dilakukan anak pada hari itu. Perbuatan baik apa yang sudah kamu lakukan hari ini? Perbuatan baik sederhana seperti membantu teman membuka tutup botol minum, mengambilkan serok sampah ketika bu guru maupun ibunya menyapu kelas, mengambil sampah yang berserakan dan membuangnya di tempat sampah, menghibur teman yang menangis, membantu membereskan mainan setelah digunakan, dan perbuatan-perbuatan baik sederhana lainnya. Kegiatan tanya jawab tentang perbuatan baik ini diharapkan dapat memotivasi anak untuk selalu berbuat baik setiap harinya. Mereka akan berlomba-lomba melakukan perbuatan baik. Guru mengapresiasi perbuatan baik yang telah dilakukan anak dengan apresiasi yang sederhana juga, seperti anak yang dapat menyebutkan perbuatan baiknya dipersilahkan untuk baris paling depan ketika waktunya pulang, atau sekedar memberi acungan jempol dan apresiasi sederhana lainnya.
Kegiatan tanya jawab dilakukan pada akhir pembelajaran. Selanjutnya, gerakan sabuk atau satu hari satu buku. Pengembangan literasi bagi anak-anak di 5 tahun pertama menjadi hal yang harus diperhatikan oleh para guru untuk optimalisasi pengembangan kecerdasannya. Guru dalam hal ini dapat mengembangkan banyak aktivitas terkait kemampuan membaca dan mengungkapkan perasaannya. Pengalaman membaca yang menyeluruh kepada anak-anak hanya bisa dicapai jika mengembangkan keterampilan membaca dan kebiasaan membaca secara bersamaan. Jadi, guru tidak hanya mengajarkan membaca untuk pengetahuan saja, tetapi juga mengajarkan keterampilan membaca, kemudian membangun budaya membaca melalui kebiasaan membaca. Gerakan sabuk satu hari satu buku adalah upaya guru untuk menumbuhkan kecintaan anak pada buku dan kegiatan membaca. Setiap hari, setiap anak bergiliran memilih buku untuk kemudian dibacakan oleh guru dengan nyaring dan jelas. Guru dan murid selanjutnya melakukan tanya jawab tentang isi buku yang telah dibacakan tadi. Anak memilih bukunya sendiri. Program bersinar atau bermain sains sederhana. Bermain sains pada anak usia dini adalah salah satu kegiatan untuk mengembangkan aspek perkembangan dan potensi yang dimiliki anak. Pembelajaran sains melatih kemampuan anak untuk mengenal berbagai gejala benda dan gejala peristiwa. Anak dilatih untuk melihat, meraba, membau, merasakan, mendengar, dan mengecap. Program bersinar, bermain sains sederhana adalah upaya guru untuk meningkatkan rasa ingin tahu anak dengan melatih anak menggunakan 5 inderanya untuk mengenali berbagai gejala benda dan gejala peristiwa yang ada maupun yang terjadi di sekitarnya. Pembelajaran sains sederhana pada anak usia dini jarang disertakan dalam RPP. Untuk itu, guru membuat program bermain sains ini agar ada alokasi waktu tersendiri untuk pembelajaran sains ini. Program bersinar, bermain sains sederhana dilaksanakan 2 minggu sekali setiap hari Jumat. Selanjutnya, saya juga menciptakan sebuah permainan, yaitu permainan gorong-gorong geometri atau permen gotri. Bermain merupakan kodrat anak. Permainan anak itulah pendidikan. Dalam hal ini, pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Yang dimaksud adalah setiap anak bermain tetapi memperoleh pengetahuan yang dapat menumbuh kembangkan diri anak sehingga anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Berbagai strategi pembelajaran dapat dilakukan tanpa mengesampingkan tahapan dan tumbuh kembang anak. Permainan gorong-gorong geometri diciptakan guru untuk mengenalkan bentuk-bentuk geometri kepada anak dengan cara bermain. Permen gotri sebagai permainan baru dalam mengenalkan berbagai bentuk geometri sangat menarik minat belajar anak. Anak sangat senang karena dalam memberikan pembelajaran, guru tidak banyak melakukan ceramah tetapi menuntun anak untuk aktif. Permen gotri dapat mengembangkan aspek perkembangan anak secara moral, emosional, kognitif, bahasa, seni, fisik motorik halus, dan fisik motorik kasar. Yang selanjutnya adalah Games for Student Learning atau GSL. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat zaman. Dalam konteks pembelajaran sekarang, guru harus lebih mengenal teknologi agar menyesuaikan dengan kondisi zaman yang sudah berubah. Untuk mengikuti perkembangan tersebut, saya memanfaatkan akun Belajar ID saya
untuk membuat sebuah game pembelajaran dengan aplikasi Canva for Education. Murid-murid dapat memainkannya dengan menggunakan perangkat laptop. Hal ini setidaknya dapat memberikan sebuah pengalaman menyenangkan terhadap anak-anak dalam mengoperasikan teknologi meskipun secara sederhana, apalagi terhadap murid-murid saya yang berada di lingkungan pedesaan. Demikianlah pemaparan tentang program-program yang berdampak positif pada murid sebagai karya inovatif saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.